Faktor keberhasilan dakwah Wali Songo. Sebagaimana disebutkan dalam Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Agus Sanyoto, bahwa faktor kesuksesan dakwah Wali Songo salah satunya adalah dengan mengembangkan peradaban yang ditinggalkan Majapahit menjadi sebuah peradaban baru. Masyarakat dibagi menjadi dua kelompok besar seperti era Majapahit pertama, golongan Gusti, yakni orang-orang yang tinggal di dalam keraton. Kedua, golongan Kawulo, orang yang tinggal di luar keraton. Gusti artinya tuan, Kawulo artinya budak yang tidak mempunyai apa-apa, hanya memiliki hak sewa, bukan hak milik. Sebab yang punya adalah tuannya atau Gusti. Jadi pada era Majapahit, semua hak milik adalah milik keraton. Jika raja ingin memberi seseorang kawulo yang berjasa, ia diberi tanah simah atau perdikan. Yang dirintis Wali Songo, terutama Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo, adalah mengubah struktur masyarakat Gusti dan Kawulo yang tidak relevan dan tidak manusiawi tersebut. Digunakanlah struktur komunitas baru yang disebut masyarakat, berasal dari istilah Arab, musyarakah, yang berarti komunitas yang sederajat dan saling bekerja sama. Salah satu metode Wali Songo adalah dengan mengubah mindset masyarakat. Golongan Gusti menyebut kata ganti dirinya intahulun, kulun atau ingsun. Sedangkan golongan Kawulo menyebut kata ganti dirinya yaitu kulo atau kawulo. Orang Sunda menyebutnya abdi. Orang Sumatera saya atau sahaya. Orang Minang hamba atau dengan ingsun, aku, kulun atau awak, dan sebutan lain yang tidak mewakili identitas budak. Itulah konsep masyarakat yang tidak membedakan panggilan atau golongan Gusti dan Kawulo. Bahkan dalam bahasa Kawi tidak ada istilah masyarakat atau rakyat dan sebagainya. Pada zaman Majapahit, selain golongan Gusti, orang tidak mempunyai hak milik seperti rumah, ternak, dan seterusnya. Sebab semuanya milik keraton. Kalau keraton punya hajat, seperti ingin membangun jembatan atau candi dan membutuhkan tumbal, maka anak dari golongan Kawulo yang diambil dijadikan korban. Dengan mengubah struktur masyarakat, golongan Kawulo akhirnya bisa menolak karena merasa sederajat. Wali Songo melihat sebetulnya agama Hindu dan Buddha hanya dipeluk oleh kalangan Gusti di keraton-keraton. Masyarakat umumnya beragama Kapitayan, yakni pemuja Sang Hyang Taya. Taya artinya suwung, kosong. Tuhan orang Kapitayan bersifat abstrak, tidak bisa digambarkan. Taya didefinisikan secara sederhana dengan tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa diapa-apakan, dilihat, dipikir, dibayangkan. Kekuatan Sang Hyang Taya inilah yang kemudian ada di berbagai tempat seperti batu, tugu, pohon, dan disitulah mereka melakukan sesaji. Agama Kapitayan inilah agama kuno yang dalam arkeologi, sisa-sisa peninggalan dikenal dalam istilah barat dengan dorman, menhir, sarkofagus, dan lainnya, yang menunjukkan ada agama kuno di tempat itu. Oleh sejarawan Belanda, hal ini disebut sebagai animisme dan dinamisme karena memuja pohon-pohon, batu, dan roh. Sedangkan menurut istilah Mahuan, praktek seperti ini disebut kafir. Nilai-nilai agama Kapitayan ini diambil alih oleh Wali Songo dalam menyebarkan Islam, sebab konsep tauhid Kapitayan sama dengan Islam. Tan keno kinoyo ngopo sama artinya dengan laisa kamislihi syai'un. Istilah-istilah yang digunakan Wali Songo pun masih istilah Kapitayan, seperti menyembah Tuhan disebut sembahyang atau sembah yang taya. Tempat ibadah Kapitayan disebut sanggar, yakni bangunan tempat persegi yang pada dindingnya ada lubang kosong atau simbol dari Sang Hyang Taya, bukan patung atau arca seperti Hindu-Buddha. Wali Songo menyebutnya langgar. Dalam Kapitayan ada juga ritual berupa tidak makan dari pagi sampai malam. Wali Songo tidak menggunakan istilah saum atau siam, tapi upawasa atau puasa atau poso.
Poso dino pitu berarti yaitu puasa pada hari kedua dan kelima. Nilainya sama dengan puasa 7 hari. Dalam Islam dikenal dengan puasa Senin Kamis. Tumpeng dalam sesaji juga tetap dijalankan. Inilah yang dalam istilah Gus Dur disebut mempribumikan Islam. Pada zaman Majapahit ada upacara Srodo, yakni upacara setelah 12 tahun kematian seseorang. Ketika menjadi peringatan Srodo, seorang raja Majapahit, Bri Pamotan Sang Sinagoro, seorang pujangga, Empu Tanakung membuat Kidung Banowo Sekar atau perahu bunga untuk menunjukkan betapa upacara itu dilaksanakan dengan penuh kemewahan dan kemegahan. Masyarakat pantai atau sekitar telaga menyebut tradisi tersebut dengan istilah sadran atau nyadran dari kata srodo. Wali Songo yang berasal dari Campa juga membawa tradisi keagamaan seperti peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 10 hari, 1000 hari kematian seseorang. Tradisi ini adalah tradisi Campa, bukan tradisi asli Jawa, bukan juga tradisi Hindu. Sebab tradisi tersebut juga ada di sebagian Asia Tengah, seperti Uzbekistan dan Kazakhstan. Dalam buku-buku tentang tradisi di Campa, akan diketahui bahwa peringatan tersebut sudah ada sejak dulu. Dalam tahayul Majapahit, hanya dikenal yaksa, pisoco, wiwil, raksoso, gandharwa, buto, kinaro, widyodaro, ilu-ilu, diwayoni, banaspati, dan arwah leluhur. Orang Majapahit terkenal sebagai orang yang rasional. Mereka pelaut dan mengenal orang-orang dari Cina, India, Arab, dan sebagainya. Dalam zaman Islam yang terpengaruh dari Campa, muncul banyak tahayul. Era Wali Songo tidak ada penyebaran Islam dengan kekerasan senjata.